Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pemuliaan Ternak tahun 2023, acara 5, NP dan MPPA. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian NP. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan NP atau nilai pemuliaan? Jadi NP merupakan suatu penilaian potensi genetik seekor ternak pada suatu sifat yang didasarkan pada posisi atau kedudukannya di dalam populasinya. Dengan mengetahui nilai NP, maka kita akan mengetahui kemampuan mewariskan sifat suatu individu ke keturunan selanjutnya apakah baik atau tidak. Sehingga bisa kita gambarkan, misalkan terdapat 100% sifat pejantan yang dikawinkan dengan 100% sifat betina, maka akan menghasilkan keturunan yang mana memiliki sifat 50% dari pejantan dan 50% dari betina. Ternak yang memiliki nilai NP tinggi berarti ternak tersebut memiliki produktivitas yang tinggi dan dapat diwariskan ke keturunannya. Selanjutnya kita memasuki slide manfaat nilai NP. Manfaat nilai NP yang pertama adalah digunakan sebagai dasar untuk seleksi ternak. Hal ini menjadi salah satu acuan dalam menyeleksi ternak. Jadi apakah ternak yang akan kita seleksi itu nilai produktivitasnya tinggi atau tidak? Sehingga kita bisa menentukan apakah dapat digunakan sebagai sumber bibit atau tidak. Yang kedua, digunakan sebagai gambaran keunggulan ternak. Nilai NP yang tinggi mengartikan bahwa ternak tersebut memiliki sifat yang unggul. Jika nilai NP tinggi, maka sifat dari pejantan maupun indukannya dapat diturunkan kepada keturunannya. Yang ketiga, sebagai gambaran kemampuan pewarisan sifat. Selanjutnya, sumber informasi atau 4 cara pendugaan NP. Yang pertama adalah fenotip individu ternak itu sendiri. Yang kedua, fenotip saudara kolateral. Yang ketiga, fenotip anak keturunannya. Dan yang keempat, fenotip tetuanya. Faktor. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perbedaan dari nilai pemuliaan. Yang pertama adalah jumlah catatan, lalu heritabilitas, kemudian repeatabilitas, dan hubungan kekerabatan. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan apakah data yang ada itu valid atau tidak. Kemudian, rumus dari nilai pemuliaan untuk yang pejantan adalah jumlah anak dikalikan dengan heritabilitas dibagikan dengan 1 plus jumlah anak min 1 dikalikan repeatabilitas dikalikan rata-rata berat badan anak per pejantan dikurangi rata-rata berat badan populasi ditambahkan dengan rata-rata berat badan populasi. Untuk yang nilai pemuliaan calon pejantan dan calon indukan bisa teman-teman lihat pada layar ya. MPPA atau Most Probable Producing Ability merupakan pendugaan kemampuan berproduksi setiap ekor induk secara maksimal pada masa yang akan datang, yang diperhitungkan atau diduga atas data performanya yang telah ada. Manfaat dari perhitungan MPPA yang pertama untuk menduga produktivitas induk dan untuk mengetahui mothering ability dari suatu induk. Data recording itu diperlukan untuk menduga performa ternak. Nah, data recording itu bisa berupa catatan laktasi, bobot lahir, dan bobot sapi. Selanjutnya, untuk syarat menghitung nilai MPPA, yaitu data harus berurutan dan data harus seimbang. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai MPPA, antara lain ada genetik, induk yang berbeda, dan bobot sapi. Berikut disajikan rumus MPPA. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi MPPA. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ketika praktikum berlangsung atau bisa langsung tanya ke asisten pendamping kelompok masing-masing. Oke, sekian. Sampai jumpa di praktikum MPPA. Terima kasih.